Bayarkan hutangku 1 miliar sekarang, atau angkat kaki dari sini, bentak mertuaku. Aku menjawab dingin, gak sudi, bayar sendiri. Aku pun pergi membawa seluruh warisanku. Bukannya membela, suamiku malah ikut mengusirku malam itu juga. Namun, 10 menit kemudian, mereka tiba-tiba histeris mohon ampun karena... Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arimbi. Bagi orang-orang di rumah ini, namaku hanyalah sebuah kata benda yang merujuk pada pelayan tanpa upah. Seseorang yang keberadaannya hanya diakui saat debu menempel di bingkai foto atau saat kopi yang kusajikan kurang panas 1 derajat saja. 5 tahun aku mengabdi di kediaman keluarga Baskoro, mengira bahwa pernikahan adalah tentang menyatukan 2 jiwa. Namun ternyata bagiku, itu adalah penyerahan diri ke dalam penjara bawah tanah yang berlapis marmer dan kristal. Sejak suamiku, Prasetya, berpulang 7 bulan yang lalu karena kecelakaan tunggal, udara di rumah ini berubah menjadi racun yang pelan-pelan membakar paru-paruku. Aku bertahan bukan karena tidak punya harga diri, melainkan karena aku dididik untuk menghormati mereka yang lebih tua, meski mereka sendiri lupa bagaimana cara menjadi manusia yang memiliki nurani. Pagi itu, cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar di ruang makan terasa sangat menyengat, seolah ikut menghakimi posisiku yang sedang mematung di sudut ruangan. Aku baru saja selesai menata piring-piring porselen buatan Inggris yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama 1 tahun. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan teko berisi teh melati di tengah meja. Di sana, Ibu Ratna, ibu mertuaku, duduk dengan keanggunan yang palsu. Wajahnya yang kencang karena berbagai prosedur kecantikan itu tidak mampu menutupi guratan kebencian yang selalu muncul setiap kali matanya menangkap bayanganku. Di sampingnya, Siska, adik ipar yang hanya tahu cara menghabiskan uang, sibuk dengan ponselnya, sesekali mendongak hanya untuk memastikan bahwa aku melakukan pekerjaanku dengan benar. Arimbi, suara Ibu Ratna memecah kesunyian, dingin dan tajam seperti mata pisau yang baru diasah. Duduk. Ada hal yang harus kita selesaikan sebelum rumah ini menjadi terlalu kotor karena keberadaanmu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku yang mulai tidak beraturan. Aku duduk di ujung kursi jati yang keras, menundukkan kepala, menatap pola rumit pada taplak meja yang pernah kucuci hingga jari-jariku melepuh. Tanpa banyak bicara, Ibu Ratna menghempaskan sebuah map berwarna coklat tua ke atas meja. Suara hantamannya bergema di ruangan yang sunyi itu, membuatku tersentak. Buka dan baca. Jangan hanya diam seperti orang bodoh, bentak Siska tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka map tersebut. Lembar demi lembar berisi angka-angka yang membuat kepalaku berputar. Di sana tertera rincian hutang yang luar biasa besar. Pinjaman modal usaha, hutang konsumsi, hingga tunggakan bunga yang terus menggulung. Di bagian paling bawah, tertulis angka yang tidak pernah kubayangkan dalam hidupku, 3 miliar rupiah. Dan yang membuat duniaku terasa runtuh seketika adalah namaku yang tertera jelas sebagai penanggung jawab tunggal, lengkap dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan guratan tanganku di atas materai 10.000. 3 miliar rupiah? Apa ini, Bu? Saya tidak pernah meminjam uang sebanyak ini. Saya bahkan tidak tahu dari mana asal uang ini. Suaraku serak, nyaris menghilang di tenggorokan. Ibu Ratna tertawa, sebuah tawa yang kering dan menghina. Jangan berakting suci di depanku, Arimbi. Prasetya sudah tiada, dan semua kekacauan keuangan yang kalian buat kini menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kau menikmati fasilitas di rumah ini, makan dari uangku, dan sekarang kau ingin lepas tangan? 3 miliar itu adalah harga yang harus kau bayar karena telah merusak reputasi keluarga ini dengan kemiskinanmu. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang ini, Bu. Mas Pras selalu mengatakan semua baik-baik saja. Kami tidak pernah hidup mewah. Belaku dengan air mata yang mulai menggenang. Cukup. Ibu Ratna menggebrak meja hingga cangkir teh di atasnya berdenting. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pilihannya sederhana. Kau bayar hutang itu dalam waktu 3 hari, atau kau angkat kaki dari rumah ini.
Aku tidak sudi berbagi atap dengan seorang janda pembawa sial yang hanya meninggalkan beban hutang. Jika kau tidak pergi secara baik-baik, aku akan memanggil polisi untuk menyeretmu karena penipuan finansial. Tanda tanganmu ada di sana, Arimbi. Kau tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku menatap Ibu Ratna, mencari sedikit saja sisa rasa kemanusiaan di matanya, namun yang kutemukan hanyalah kehampaan dan keserakahan. Aku tahu ini adalah jebakan. Bagaimana mungkin Prasetya yang sangat teliti bisa meninggalkan hutang sebesar itu? Bagaimana mungkin tanda tanganku ada di sana padahal aku tidak pernah merasa menandatangani surat hutang apapun? Otakku mencoba memproses segalanya di tengah badai emosi yang mengamuk. Ibu Ratna dan Siska saling bertukar pandang dengan senyum kemenangan. Mereka ingin aku pergi, mereka ingin menguasai segala sisa peninggalan Prasetya, dan mereka ingin aku keluar dari sini dengan status sebagai sampah masyarakat. Ibu tahu saya tidak punya uang sebanyak itu, bisikku lirih. Itu bukan urusanku. Jual ginjalmu jika perlu, atau jadilah gelandangan di bawah jembatan. Yang jelas, rumah ini harus bersih darimu. Kau hanya benalu yang sudah terlalu lama menempel di pohon yang kuat, timpal Siska dengan nada yang sangat menyakitkan. Aku berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Map coklat itu kupeluk erat di dada, bukan karena aku menerimanya, tapi karena aku butuh sesuatu untuk menahan dadaku yang serasa hendak meledak. Aku melangkah meninggalkan ruang makan tanpa sepatah kata pun lagi. Di belakangku, suara tawa mereka pecah, merayakan penderitaanku seolah itu adalah hiburan pagi yang menyenangkan. Aku berjalan menuju kamarku, sebuah kamar kecil di bagian belakang yang lebih mirip gudang, dan mengunci pintu. Di dalam kesunyian kamar yang pengap, aku jatuh terduduk di lantai. Air mataku tumpah tak terbendung. Selama 5 tahun aku bersabar menghadapi cacian, selama 5 tahun aku menelan harga diriku demi keutuhan rumah tangga, namun inilah balasan yang kuterima. Mereka tidak hanya mengusirku, mereka ingin menghancurkan masa depanku dengan hutang fiktif yang tidak masuk akal itu. Aku merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat kalah. Dunia terasa seperti lubang hitam yang siap menelanku hidup-hidup. Namun, di tengah isak tangis yang menyesakan, tanganku menyentuh lantai keramik yang dingin. Pikiranku tiba-tiba melayang pada sebuah kejadian bertahun-tahun yang lalu, saat kakekku masih hidup. Beliau adalah seorang pria tua yang pendiam namun memiliki pandangan mata yang sangat dalam. Aku ingat saat beliau mengajakku berjalan-jalan di lahan luas yang sekarang di atasnya berdiri rumah megah ini. Beliau membelai rambutku dan membisikkan sesuatu yang dulu tidak kupahami. Arimbi, tanah punya caranya sendiri untuk melindungi pemiliknya. Jangan pernah takut pada mereka yang membangun istana di atas pasir, karena suatu saat pasir itu akan bergeser. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Ada sesuatu yang aneh dalam cara Ibu Ratna menekanku. Jika benar itu hutang suamiku, mengapa ia begitu terburu-buru ingin mengusirku? Mengapa ia tidak meminta aset lain? Aku bangkit berdiri dan berjalan menuju lemari tua di sudut kamar. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan kain jarik peninggalan ibuku, terdapat sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat. Aku mengambil kunci yang selalu kukalungkan di leher, tersembunyi di balik baju. Dengan tangan gemetar, kubuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen tua yang sudah menguning, dibungkus plastik kedap udara. Aku mengambil salah satu dokumen dengan logo Garuda emas di atasnya. Sertifikat hak milik. Mataku menyisir setiap baris tulisan di sana. Lokasi, luas tanah, dan nama pemilik. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena sebuah pemahaman yang mendadak muncul seperti kilat di tengah malam gelap. Nama yang tertera sebagai pemilik sah tanah seluas 2000 meter persegi ini bukanlah nama Bapak Baskoro, mendiang ayah mertuaku. Bukan pula nama Ibu Ratna. Nama yang tertulis di sana, dengan tinta hitam yang masih tegas, adalah namaku sendiri, Arimbi Sekar Arum. Tanah ini adalah hibah mutlak dari kakekku yang diberikan jauh sebelum aku mengenal keluarga Baskoro. Sebuah rahasia yang kakek minta agar aku simpan hingga saat yang paling tepat. Aku terduduk kembali di tepi ranjang, menatap sertifikat itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Jadi, selama ini, rumah megah yang mereka banggakan, lantai yang mereka pijak dengan sombongnya, dan dinding yang mereka gunakan untuk memenjarakanku, semuanya berdiri di atas tanah milikku. Sebuah keberanian yang asing mulai merayap di sela-sela rasa sakitku. Mereka mengancamku dengan hutang 3 miliar,
tanpa menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas bara api yang aku miliki. Aku melirik kalender di dinding. 3 hari. Ibu Ratna memberiku waktu 3 hari untuk pergi. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah muncul selama 5 tahun terakhir. Aku akan mengikuti permainan mereka. Aku akan membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka merasa telah berhasil menghancurkanku hingga ke titik nadir. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan itu, maka akan semakin hancur mereka saat aku menarik tanah dari bawah kaki mereka. Kalian ingin aku membayar? Bisikku pada kesunyian kamar. Maka kalian akan membayar jauh lebih mahal dari yang bisa kalian bayangkan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu dengan meneliti kembali setiap lembar dalam map coklat yang diberikan Ibu Ratna. Semakin aku menelitinya, semakin jelas terlihat bahwa ini adalah pekerjaan terburu-buru. Ada beberapa keganjilan dalam tanggal dan laporan transaksi. Mereka benar-benar mengira aku bodoh. Mereka mengira janda malang ini akan langsung menyerah dan lari ketakutan. Mereka lupa bahwa aku adalah cucu dari seorang pria yang membangun kekayaannya dari nol dengan keteguhan hati. Keesokan paginya, aku keluar dari kamar dengan wajah yang sengaja kubuat sembab dan kusam. Aku ingin mereka melihat kehancuranku. Saat aku melewati ruang tengah, Siska sedang asyik memilah-milah katalog perhiasan. Ia menatapku dengan tatapan jijik yang biasa ia tunjukkan. "Masih di sini? Aku kira kau sudah sibuk mencari kardus untuk tempat tinggal barumu," sindirnya pedas. Aku tidak menjawab, hanya menunduk dan melanjutkan langkahku menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. "Biarlah," kataku dalam hati. "Nikmati hari-harimu di rumah ini, Siska. Karena sebentar lagi, kau akan merindukan atap yang kau banggakan ini saat kau harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang kau curi dariku." Permainan baru saja dimulai, dan aku adalah pemegang kartu as yang tidak pernah mereka duga. Pagi itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Setidaknya begitulah yang aku tampilkan di hadapan Ibu Ratna dan Siska. Aku sengaja membiarkan rambutku sedikit berantakan dan mataku terlihat layu. Saat aku menghidangkan sarapan berupa bubur ayam kesukaan mereka, tanganku sengaja kubuat sedikit bergetar ketika meletakkan mangkuk di atas meja. Aku ingin mereka menikmati pemandangan seorang wanita yang hancur, karena hanya dengan begitu, mereka akan menurunkan kewaspadaan. "Lihat dia, Bu." Siska mencibir sambil mengaduk buburnya dengan malas. Wajahnya sudah seperti kain pel. Benar-benar memalukan jika ada tamu yang melihatnya. Sebaiknya dia memang cepat pergi sebelum seluruh rumah ini tertular aura kemiskinannya. Ibu Ratna hanya melirikku sekilas melalui kacamata bacanya, lalu kembali fokus pada selembar dokumen yang aku tahu adalah bagian dari skenario hutang fiktif itu. "Arimbi, kau sudah memikirkan bagaimana cara melunasi 3 miliar itu? Jangan harap kau bisa keluar dari kota ini sebelum urusan itu selesai. Aku sudah menghubungi kenalanku di kepolisian untuk mengawasi setiap gerak-gerikmu." Aku menundukkan kepala sedalam mungkin, membiarkan beberapa helai rambut menutupi wajahku. "Saya sedang berusaha, Bu, tapi angka itu sangat mustahil bagi saya." "Mustahil karena kau malas," potong Ibu Ratna tajam. "Dulu Prasetya terlalu memanjakanmu. Sekarang, tanggunglah akibatnya. Jika besok lusa kau belum membawa uang itu, jangan salahkan aku jika kau harus bermalam di balik jeruji besi." Aku mengangguk pelan lalu bergegas kembali ke dapur. Begitu sampai di balik dinding pembatas, napasku yang semula pendek dan sesak langsung berubah menjadi tenang dan teratur. Tidak ada waktu untuk meratap. Aku harus mencari tahu bagaimana tanda tanganku bisa ada di dokumen-dokumen itu. Aku tahu bahwa selama ini mereka sering memintaku menandatangani berkas-berkas administrasi rumah tangga atau pengiriman paket, namun untuk hutang sebesar 3 miliar, pasti ada sesuatu yang lebih sistematis. Saat Ibu Ratna dan Siska pergi ke pusat perbelanjaan sekitar pukul 10 pagi, aku langsung bergerak cepat. Aku menuju ke ruang kerja almarhum suamiku yang sekarang telah dikuasai oleh Ibu Ratna. Ruangan itu biasanya terkunci, namun aku tahu di mana kunci cadangannya disimpan, di bawah vas bunga antik di lorong samping. Dengan jantung berdebar, aku masuk ke dalam ruangan yang beraroma kayu tua dan parfum menyengat milik Ibu Ratna. Aku mulai menggeledah laci meja kerja dengan teliti. Di sana, aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang tersembunyi di balik tumpukan map asuransi. Saat kubuka, mataku terbelalak. Itu bukan buku catatan biasa, melainkan buku besar rahasia milik Ibu Ratna. Di dalamnya tertera daftar pinjaman ilegal yang ia lakukan menggunakan identitas suamiku dan namaku. Tanggal-tanggalnya sangat detail,
dan yang paling mengejutkan adalah catatan mengenai manipulasi tanda tangan. Ada beberapa lembar kertas latihan di mana seseorang mencoba meniru guratan namaku berkali-kali hingga nyaris sempurna. Ternyata ini pelakunya, bisikku pada kesunyian ruangan. Bukan hanya mencatut namaku untuk pinjaman, Ibu Ratna juga ternyata telah menguras tabungan pendidikan yang disiapkan Prasetya untuk masa depan kami. Uang itu digunakan untuk menutupi gaya hidup Siska yang boros dan kerugian investasi bodong yang diikuti Ibu Ratna setahun yang lalu. Jadi, 3 miliar itu bukanlah hutang yang kutinggalkan, melainkan lubang hitam yang mereka gali sendiri dan sekarang mereka ingin aku yang terkubur di dalamnya. Aku segera memotret setiap halaman buku itu menggunakan ponselku. Setiap rincian, setiap latihan tanda tangan, dan setiap bukti aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Siska. Ini adalah senjata pertamaku. Namun, aku tahu ini saja tidak cukup. Aku butuh bukti bahwa mereka melakukan ini dengan kesadaran penuh untuk menjebakku. Saat aku sedang asyik memotret, terdengar suara pintu depan terbuka. Suara tawa Siska yang melengking membuat darahku berdesir hebat. Mereka pulang lebih cepat dari biasanya. Aku segera mengembalikan buku itu ke tempat semula, mengunci laci, dan keluar dari ruang kerja dengan langkah seringan mungkin. Aku berhasil sampai di dapur tepat saat mereka masuk ke ruang tengah. "Arimbi, mana jus jerukku?" teriak Siska dari ruang tamu. Aku segera menyiapkan minuman itu dengan napas yang masih sedikit tersengal. Saat aku mengantarkannya, aku melihat Siska sedang memamerkan tas bermerek baru kepada ibunya. Tas itu, aku tahu harganya, pasti berasal dari sisa uang tabunganku yang mereka kuras. Melihat itu, rasa pedih di hatiku berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil jarahannya lebih lama lagi. Sore harinya, aku meminta izin untuk keluar sebentar dengan alasan ingin menemui kerabat untuk meminjam uang. Ibu Ratna mengizinkanku dengan senyum meremehkan, bahkan ia sempat berkata agar aku tidak perlu pulang jika tidak membawa hasil. Aku melangkah keluar dari rumah megah itu, namun tujuanku bukan rumah kerabat. Aku pergi ke sebuah kantor firma hukum kecil di pinggiran kota, menemui seorang pria bernama Baskara, teman lama suamiku yang dulu sering dibantu oleh Prasetya. Baskara menyambutku dengan raut wajah prihatin setelah aku menceritakan semuanya. Ia memeriksa foto-foto dokumen yang kubawa dan menghela napas panjang. Ini adalah tindakan kriminal murni, Arimbi. Manipulasi tanda tangan, pencucian uang dalam skala rumah tangga, dan pemerasan. Mereka bisa mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama. Aku belum ingin mereka di penjara sekarang, Bas, kataku dengan nada datar yang membuat Baskara sedikit terkejut. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diusir dan dipermalukan di hadapan orang banyak, persis seperti yang mereka rencanakan padaku. Aku ingin mereka sadar bahwa mereka tidak pernah memiliki apapun di rumah itu. Baskara mengangguk paham. Lalu, bagaimana dengan rencana tanah itu? Aku mengeluarkan salinan sertifikat hak milik yang asli. Aku ingin kau memeriksa status pajak dan administrasi di yayasan anonim yang selama ini menerima pembayaran sewa dari keluarga Baskoro. Kakekku mengatur agar uang sewa itu masuk ke yayasan tersebut untuk dikelola, dan secara hukum, aku adalah pemilik tunggal yayasan itu. Jadi, secara teknis, Ibu Ratna membayar sewa tanah kepadaku tanpa ia sadari selama puluhan tahun. Baskara memeriksa dokumen itu dengan kacamata yang diturunkan ke ujung hidung. Luar biasa, kakekmu benar-benar visioner. Beliau memberikan tanah ini sebagai hibah rahasia agar tidak bisa diganggu-gugat sebagai harta gonogini atau warisan bersama. Secara hukum, posisi mereka sangat lemah. Mereka membangun rumah di atas tanah yang bukan milik mereka tanpa perjanjian hak guna bangunan yang benar. Jika kau menuntut pengosongan, mereka tidak punya pilihan selain meruntuhkan bangunan itu atau menyerahkannya padamu. Simpan semua ini, Bas. Jangan lakukan gerakan apapun sampai hari eksekusi yang ditentukan Ibu Ratna. Biarkan mereka merasa berada di atas angin. Biarkan mereka memanggil polisi dan media jika perlu. Aku ingin seluruh kota melihat kebenarannya di waktu yang paling tepat, kataku dengan tegas. Sepulangnya dari kantor Baskara, aku melewati sebuah taman kecil tempat aku dan Prasetya sering duduk bersama. Aku berhenti sejenak, menatap bayangan suamiku dalam ingatanku. Maafkan aku, Mas, jika aku harus bertindak keras pada ibumu. Tapi dia bukan lagi wanita yang kau kenal. Dia telah berubah menjadi sosok yang kejam, dan aku harus melindungi diriku sendiri serta martabat yang kau tinggalkan untukku. Aku kembali ke rumah Baskoro saat hari sudah gelap.
Rumah itu tampak bercahaya dengan lampu-lampu kristal yang mewah. Namun bagiku, itu hanyalah sebuah monumen keserakahan. Di dalam, Ibu Ratna sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar sangat bersemangat membicarakan rencana renovasi rumah setelah aku pergi. Ya, aku akan mengubah kamar belakang itu menjadi ruang spa pribadiku. Si benalu itu akan segera pergi lusa. Polisi sudah kupastikan akan datang untuk memberikan tekanan tambahan, ucap Ibu Ratna sambil tertawa kecil. Aku berjalan melewati mereka menuju kamarku tanpa bicara. Di dalam kamar, aku mulai mengemasi barang-barangku ke dalam 2 koper kecil. Bukan karena aku akan kalah, tapi karena aku memang ingin meninggalkan semua kenangan pahit ini. Aku tidak butuh porselen mahal atau furnitur jati itu. Aku hanya butuh keadilan. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak untuk pertama kalinya sejak kematian Prasetya. Aku tidak lagi merasa takut pada angka 3 miliar itu. Bagiku, angka itu hanyalah sebuah lelucon bodoh yang akan segera berbalik menjadi jerat bagi mereka sendiri. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar di halaman rumah. Pohon-pohon itu ditanam oleh kakekku, dan akarnya tertancap dalam di tanah milikku. Mereka seolah berbisik bahwa waktu perhitungan sudah semakin dekat. Aku menutup mata dengan satu keyakinan. Lantai yang mereka pijak besok akan terasa jauh lebih panas dari hari ini. Pagi menyapa dengan suasana yang lebih mencekam. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara gaduh di luar pintu kamarku. Siska sengaja menendang pintu kayu itu berulang kali dengan sepatu hak tingginya, menciptakan dentuman yang memekakan telinga di pagi buta. Aku bangkit, merapikan pakaianku yang sengaja kupilih paling kusam, lalu membuka pintu. Di sana, Siska berdiri dengan tangan bersedekap, menatapku seolah aku adalah tumpukan sampah yang lupa dibuang. Bangun, pemalas. Ini hari kedua. Kau pikir kau bisa tidur nyenyak sementara hutangmu menumpuk setinggi gunung? Teriaknya tanpa memedulikan asisten rumah tangga lain yang mengintip takut-takut dari balik pilar. Ibu ingin kau mengosongkan gudang di paviliun samping. Kami butuh tempat itu untuk menyimpan barang-barang baru yang akan datang besok. Segera. Aku hanya mengangguk tanpa suara, membiarkan wajahku tetap datar dan pasrah. Aku berjalan menuju paviliun, tempat di mana barang-barang lama milik suamiku disimpan. Di sana, di tengah debu yang berterbangan, aku mulai memilah barang. Namun, ini bukan sekadar pembersihan. Aku sengaja mengemas beberapa dokumen pribadi milik Prasetya yang selama ini terabaikan. Aku butuh setiap potong bukti tentang bagaimana Ibu Ratna selalu menekan suamiku untuk memberikan uang tambahan demi menutupi gaya hidup mewahnya. Sore harinya, tekanan psikologis itu semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna memanggil seorang tukang loak ke halaman rumah. Tanpa bertanya padaku, ia mulai menunjuk barang-barang di paviliun. Beberapa di antaranya adalah pemberian kakekku dan barang kesayangan Mas Pras, untuk dijual dengan harga murah. Bu, itu kursi goyang milik Mas Pras. Itu pemberian dari kakek saya, ucapku, mencoba memasang nada suara yang serak dan memohon. Ibu Ratna menoleh, senyum sinis tersungging di bibirnya yang merah menyala. Di rumah ini, tidak ada barang milikmu atau milik Prasetya yang tersisa. Semuanya adalah milikku sebagai kompensasi atas kerugian yang kau timbulkan. Lagi pula, barang-barang tua ini hanya membuat pemandangan jadi kumuh, persis seperti pemiliknya. Aku melihat kursi itu diangkut ke atas truk loak. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton adegan memilukan itu dari balik pagar. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka. Ada yang menatapku kasihan, namun lebih banyak yang mencibir karena mereka telah termakan cerita bohong Ibu Ratna tentang hutang 3 miliarku. Ibu Ratna sengaja melakukan ini di depan umum. Ia ingin membunuh karakterku sebelum ia benar-benar mengusirku secara fisik. Lihat itu, Arimbi. Siska mendekat padaku, membisikkan kata-kata berbisa tepat di telingaku. Semua orang sudah tahu kau adalah penipu. Kau pikir ada yang mau menolongmu? Bahkan jika kau mati di pinggir jalan besok, mereka hanya akan meludahi mayatmu. Aku meremas jemariku hingga kuku-kukuku memutih. Rasa perih ini nyata, namun kemarahan yang kupendam jauh lebih kuat. Aku membiarkan diriku terjatuh lemas di atas rumput halaman, menangis sesenggukan di depan para tetangga yang menonton. Ibu Ratna berdiri di teras dengan pongah, memegang segelas jus jeruk seolah sedang menonton pertunjukan teater yang menghibur. Tolong, Bu, jangan begini. Saya akan cari uangnya, beri saya waktu sedikit lagi. Rintihku dengan suara keras agar didengar semua orang. Sudah terlambat untuk memohon. Arimbi, besok pagi,
polisi dan jurusita akan datang ke sini. Jika kau tidak ingin keluar dengan tangan terborgol, sebaiknya kau kemas sisa-sisa sampahmu sekarang juga, teriak Ibu Ratna dari atas teras. Adegan itu berakhir dengan aku yang merangkak masuk ke dalam rumah, tampak sangat hancur di mata semua orang. Namun, begitu pintu kamar tertutup, aku langsung menghapus air mataku. Aku segera menghubungi Baskara melalui pesan singkat. Aku memberitahunya bahwa drama pengusiran publik sudah dimulai dan Ibu Ratna telah memanggil polisi gadungan atau mungkin polisi asli yang sudah ia suap untuk besok pagi. Semua sudah siap, Arimbi, balas Baskara. Tim hukum dan pihak berwenang yang sah sudah memegang dokumenmu. Besok akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Baskoro. Malam terakhir di rumah ini terasa sangat panjang. Aku tidak menyentuh makanan yang disediakan di dapur. Aku yakin mereka mungkin menaruh sesuatu di sana agar aku jatuh sakit atau tidak berdaya besok. Aku hanya minum dari botol air mineral yang kusimpan di kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap sekeliling kamar sempit ini. Selama 5 tahun, aku merasa seperti tamu asing di rumah ini. Aku selalu merasa bersalah jika menginjak lantai marmer itu terlalu keras, atau jika aku menggunakan air terlalu banyak. Aku selalu dibuat merasa bahwa aku berhutang budi karena diizinkan tinggal di sini. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Ibu Ratna dan Siska selama ini hidup mewah dari hasil manipulasi yang mereka lakukan terhadap suamiku. Mereka menggunakan nama Baskoro, seolah itu adalah gelar bangsawan, padahal itu hanyalah topeng untuk menutupi kebangkrutan moral mereka. Aku teringat kembali pada yayasan anonim yang mengelola tanah ini. Selama 20 tahun, setiap bulan, Ibu Ratna mengirimkan sejumlah uang yang ia kira sebagai pajak tanah atau iuran lingkungan kepada yayasan itu. Ia tidak pernah curiga karena nama yayasannya terdengar sangat resmi dan membosankan. Ia tidak tahu bahwa uang itu sebenarnya terkumpul di sebuah rekening yang hanya bisa diakses olehku. Jumlah uang di rekening itu sekarang sudah jauh melampaui 3 miliar rupiah. Ironisnya, mereka secara tidak langsung telah mengumpulkan uang untuk kebebasanku selama puluhan tahun. Tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki di depan pintuku. Seseorang menyelipkan selembar kertas di bawah pintu. Aku mengambilnya. Itu adalah surat perintah pengosongan rumah yang dibuat-buat, lengkap dengan stempel palsu yang terlihat meyakinkan bagi orang awam. Di bawahnya tertulis catatan tangan Ibu Ratna, "Jangan harap bisa melihat matahari pagi dengan tenang, Benalu." Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak takut. Justru aku merasa tidak sabar menunggu matahari terbit. Aku ingin melihat bagaimana wajah sombong itu berubah saat mereka menyadari bahwa rumah megah ini hanyalah sebuah bangunan tanpa dasar hukum yang sah. Aku ingin melihat Siska menangis saat ia menyadari tas-tas mahalnya tidak akan bisa membeli kembali harga dirinya yang hilang. Aku merebahkan diri, menutup mata, dan membayangkan masa depanku. Sebuah kota baru, sebuah identitas baru, dan sebuah kehidupan di mana aku tidak perlu lagi menundukkan kepala pada siapapun. Besok, badai itu akan datang. Tapi bukan aku yang akan tersapu olehnya. Aku adalah tanahnya. Dan badai hanya akan membersihkan debu-debu kesombongan yang selama ini mengotori permukaanku. Detik jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur. 10, 9, 8. Aku tersenyum dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar menjadi penguasa atas nasibku sendiri. Besok, Arimbi yang lemah akan mati. Dan Arimbi sang pemilik tanah akan lahir kembali untuk menagih semua hutang rasa sakit yang telah mereka berikan secara cuma-cuma. Udara pagi di hari ketiga terasa lebih tajam, seolah-olah atmosfer rumah ini sedang bersiap untuk sebuah ledakan besar. Aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada ketenangan yang dingin di dalam dadaku, sebuah kontras yang tajam dengan kepanikan yang sengaja kutunjukkan di permukaan. Aku menatap cermin di kamar mandiku yang sempit, melihat seorang wanita dengan lingkaran hitam di bawah mata, namun memiliki binar yang tak tergoyahkan di kedalaman pupilnya. Hari ini, aku akan membiarkan mereka percaya bahwa mereka telah menang, sebelum aku menarik permadani dari bawah kaki mereka. Sebelum keluar kamar, aku membuka kembali kotak besi kecil itu. Aku mengambil selembar foto lama yang terselip di antara sertifikat tanah. Di sana ada kakekku, berdiri dengan tangan di pinggang di atas lahan kosong yang kini menjadi rumah mewah ini. Kakek adalah seorang pria yang mencintai tanah lebih dari apapun. Beliau selalu berkata bahwa manusia bisa berbohong, dokumen bisa dipalsukan, tetapi tanah selalu mengingat siapa pemilik aslinya. Beliau memberikan tanah ini kepadaku sebagai hadiah pernikahan yang dirahasiakan,
Sebuah perlindungan terakhir jika suatu saat badai menghantam hidupku. Kakek tahu sifat keluarga Baskoro lebih baik daripada aku saat itu. Beliau melihat keserakahan di mata Ibu Ratna jauh sebelum aku menyadarinya. "Arimbi, keluar sekarang!" teriakan Ibu Ratna mengguncang pintu kamarku. Aku segera menyimpan kembali dokumen itu ke dalam koper yang sudah terkunci dan keluar dengan langkah gontai. Di ruang tengah, suasana sudah seperti medan perang. Beberapa orang pria bertubuh tegap dengan seragam safari hitam berdiri di sana, tampak seperti petugas keamanan bayaran. Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian sutra berwarna merah marun yang mencolok, seolah sedang merayakan pesta kemenangan. Siska berdiri di sampingnya, sibuk memotret sudut-sudut ruangan dengan ponselnya, mungkin sudah berencana mengunggah konten tentang renovasi rumah barunya. "Ini adalah jam-jam terakhirmu di sini, Arimbi," kata Ibu Ratna dengan nada yang tenang namun penuh ancaman. "Petugas-petugas ini akan memastikan tidak ada satupun barang berharga milik keluarga Baskoro yang kau selipkan di kopermu. Dan soal hutang 3 miliar itu, pengacaraku sedang menyiapkan berkas gugatan pidana jika kau berani melarikan diri dari kota ini." Aku hanya menunduk, meremas ujung bajuku hingga kaku. "Bu, tolong setidaknya biarkan saya membawa beberapa barang kenangan dari Mas Pras. Hanya foto-foto dan buku catatannya." Siska tertawa meremehkan. "Kenangan? Kau tidak berhak atas kenangan apapun dari Kak Pras. Kau hanya pembawa sial yang membuatnya terus bekerja keras hingga kelelahan dan mengalami kecelakaan. Pergi sana ke dapur, buatkan kopi terakhir untuk kami dan para petugas ini. Anggap saja itu sebagai upeti perpisahan." Aku berjalan menuju dapur dengan kepala tertunduk. Di dalam sana, aku mulai menyeduh kopi. Tanganku bergerak secara otomatis, namun pikiranku melayang pada memori kakek. Beliau adalah seorang pengusaha properti yang sangat tertutup. Yayasan yang beliau bangun, Yayasan Arum Sekar, sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk mengelola seluruh aset pribadinya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang serakah. Ibu Ratna selama ini mengira bahwa ia membayar pajak bumi dan bangunan serta biaya pemeliharaan lingkungan kepada dinas resmi melalui perantara yayasan tersebut. Padahal, setiap rupiah yang ia setorkan sebenarnya masuk ke dalam rekening yang dikelola oleh wali amanat atas namaku. Ibu Ratna selalu membanggakan betapa patuhnya ia pada hukum, namun ia terlalu sombong untuk memeriksa detail kecil pada kwitansi-kwitansi yang ia terima selama 20 tahun. Ia terlalu percaya diri bahwa karena ia yang membangun gedung rumah ini, maka ia adalah penguasa mutlak atas segalanya. Ia lupa pada satu prinsip dasar hukum pertanahan yang kakek ajarkan padaku, bangunan bisa dihancurkan, tetapi hak atas tanah adalah abadi. Sambil menunggu air mendidih, aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Baskara. "Waktu eksekusi mereka dimulai pukul 9 pagi. Pastikan timmu sudah berada di sekitar sini sebelum itu." Baskara membalas dengan cepat. "Kami sudah di posisi. 5 orang saksi hukum dan pihak kepolisian dari Polda sudah bersama kami. Mereka membawa surat perintah yang sah untuk memeriksa keabsahan klaim hutang dan status kepemilikan aset. Tetaplah tenang, Arimbi." Aku membawa baki berisi kopi ke ruang tengah. Saat aku meletakkan cangkir di depan Ibu Ratna, ia menatapku dengan tatapan yang seolah ingin menembus isi kepalaku. "Kau tampak sangat tenang untuk ukuran orang yang akan kehilangan segalanya, Arimbi. Apa kau sudah punya rencana untuk menjual dirimu demi membayar hutang itu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lantai marmer putih di bawah kakiku. Lantai ini dingin, sekaku hati orang-orang di depanku. Dalam hati aku berbisik, "Kakek, lihatlah. Mereka benar-benar mengira pasir yang mereka injak ini adalah milik mereka." Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah. Ibu Ratna tersenyum lebar, ia mengira itu adalah polisi yang ia panggil untuk mengintimidasi aku lebih jauh. Siska bahkan langsung berlari ke jendela, melambaikan tangan seolah menyambut pahlawan yang akan mengusir naga dari istananya. "Nah, tamunya sudah datang," ujar Ibu Ratna sambil berdiri dengan angkuh. "Mari kita selesaikan drama ini sekarang juga. Arimbi, ambil kopermu dan bersiaplah untuk pergi dengan kehancuran yang total." Aku berdiri diam di sudut ruangan. Aku tidak mengambil kopermu. Aku justru menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan tanah ini seolah merambat naik melalui telapak kakiku. Ibu Ratna melangkah menuju pintu depan dengan penuh percaya diri, membukanya lebar-lebar untuk menyambut apa yang ia kira sebagai akhir dari keberadaanku di rumah itu.
Namun, ia tidak menyadari bahwa polisi yang datang bukan hanya 2 orang petugas polsek setempat yang biasa ia suap, melainkan serombongan petugas berseragam lengkap dengan tanda pangkat yang lebih tinggi, didampingi oleh beberapa orang pria berpakaian sipil yang membawa koper-koper dokumen. Di antara kerumunan itu, aku melihat Baskara. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, tampak sangat profesional dan berwibawa. Ia menatapku sejenak dan memberikan anggukan kecil yang sangat tipis. Hatiku berdesir. Ini adalah saat di mana kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun akan mulai dipaksa keluar ke permukaan. Ibu Ratna mulai berbicara dengan nada yang dibuat-buat sedih kepada petugas polisi yang baru masuk. "Pak, syukurlah Anda datang." Wanita di dalam itu, menantu saya, dia menolak pergi padahal dia memiliki hutang yang sangat besar dan tidak lagi memiliki hak tinggal di sini. Mohon bantuannya untuk mengosongkan rumah saya ini. Salah satu petugas polisi, seorang pria parubaya dengan sorot mata tegas, menatap Ibu Ratna dengan datar. "Kami datang ke sini berdasarkan laporan adanya dugaan pemerasan, manipulasi dokumen, dan sengketa kepemilikan lahan yang serius, Nyonya. Kami butuh semua pihak duduk bersama di ruangan ini sekarang juga." Ibu Ratna tampak sedikit bingung dengan pilihan kata petugas itu, namun ia tetap merasa di atas angin. Tentu. Silakan masuk. Mari kita lihat bagaimana penipu ini menjelaskan dirinya sendiri." Kami semua berkumpul di ruang tamu yang megah. Lampu kristal di atas kami berkilauan, memantulkan bayangan-bayangan yang gelisah di dinding. Ibu Ratna duduk di kursi kebesarannya, sementara aku tetap berdiri di dekat pilar. Siska mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya, mungkin ingin mengabadikan momen saat aku diseret keluar. Namun, Baskara melangkah maju dan meletakkan sebuah map biru di atas meja marmer, tepat di samping map coklat milik Ibu Ratna. Sebelum kita bicara soal pengusiran, suara Baskara menggema dengan tenang namun penuh otoritas. "Ada baiknya kita memeriksa siapa sebenarnya yang memiliki hak untuk berada di atas tanah ini." Ibu Ratna tertawa sinis. "Jangan konyol. Saya yang membangun rumah ini 20 tahun lalu bersama almarhum suami saya. Saya punya semua izin mendirikan bangunan dan kwitansi pembangunannya." "Benar, Nyonya," sahut Baskara sambil membuka map birunya. "Anda memang membangun bangunannya. Tapi, apakah Anda pernah memeriksa siapa yang memiliki tanah di bawah bangunan ini?" Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Aku bisa melihat otot rahang Ibu Ratna mengeras. Kesunyian itu seolah-olah menjadi beban yang berat, menekan setiap orang yang ada di sana. Inilah awal dari kehancuran ilusi yang telah mereka bangun dengan kesombongan selama puluhan tahun. Kakek benar, tanah tidak pernah berbohong. Dan hari ini, tanah ini akan mulai bicara melalui lembaran-lembaran kertas yang dibawa oleh Baskara. Baskara mengeluarkan sebuah dokumen berlaminasi dengan segel resmi yang tampak jauh lebih baru dan terawat dibandingkan tumpukan kertas kusa milik Ibu Ratna. Ia meletakkannya dengan perlahan, seolah setiap inci gerakan itu adalah tekanan yang sengaja diberikan untuk meruntuhkan mental lawan di depannya. Ibu Ratna mencondongkan tubuh, matanya menyipit mencoba membaca deretan kalimat formal di sana, namun Siska jauh lebih cepat. Ia menyambar dokumen itu dari meja, wajahnya yang penuh riasan tebal seketika berubah pucat saat matanya menangkap sebuah nama yang tertulis besar di sana. Ini pasti palsu. "Tidak mungkin," jeris Siska. Suaranya melengking memenuhi ruang tamu yang tinggi itu. Ibu Ratna merebut paksa kertas itu dari tangan putrinya. Aku berdiri diam, memperhatikan bagaimana otot-otot di leher ibu mertuaku itu menegang. Tangannya mulai gemetar hebat, membuat kertas di genggamannya berbunyi gemerisik. Di sana tertera sertifikat hak milik atas nama Arimbi Sekar Arum. Bukan atas nama Bapak Baskoro, bukan pula atas nama perusahaan keluarga mereka. Tanah seluas 2000 meter persegi itu adalah milikku, murni sebagai hibah pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh hukum waris manapun. "Nyonya Ratna," suara Baskara mengalihkan perhatian semua orang kembali ke meja. "Tanah ini dihibahkan oleh kakek klien saya 10 tahun yang lalu sebagai mahar rahasia dan jaminan masa depan. Klien saya sengaja menyimpannya karena menghormati almarhum suaminya. Namun melihat situasi hari ini, kami tidak punya pilihan selain menunjukkan status hukum yang sebenarnya. Bangunan yang Anda banggakan ini berdiri di atas tanah orang lain tanpa adanya perjanjian hak guna bangunan yang sah." Ibu Ratna membanting kertas itu kembali ke meja. "Omong kosong. Saya membayar pajak tanah ini setiap tahun melalui yayasan resmi. Saya punya semua bukti pembayarannya. Yayasan Arum Sekar adalah pengelola kawasan ini, dan saya selalu patuh membayar sewa lahan serta pajak." Baskara tersenyum tipis.
Jenis senyum yang biasanya dimiliki oleh predator yang tahu mangsanya sudah terjepit di sudut gelap. Justru itulah poin intinya, Nyonya. Mari kita bicara soal Yayasan Arum Sekar. Anda mengira itu adalah instansi pemerintah atau pihak ketiga yang anonim. Namun, jika Anda sedikit saja teliti memeriksa akta pendirian yayasan tersebut di Kemenkumham, Anda akan menemukan bahwa pemilik tunggal dan penerima manfaat akhir dari yayasan itu adalah Arimbi Sekar Arum. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi jatinya. Matanya yang tadi berkilat penuh kemenangan kini tampak kosong dan bingung. Selama puluhan tahun, ia merasa menjadi penguasa di rumah ini. Namun kenyataannya, setiap rupiah yang ia setorkan untuk biaya keamanan dan pajak tanah, sebenarnya mengalir masuk ke pundi-pundi yang aku kendalikan. Secara teknis, ia adalah penyewa di rumahnya sendiri, dan aku adalah induk semang yang selama ini ia injak-injak. Jadi, uang yang ibu setor selama ini, masuk ke kantong dia. Siska menunjukku dengan jari yang bergetar. Wajahnya merah padam antara malu dan amarah yang meledak-ledak. Kau penipu, Arimbi. Kau sengaja menjebak kami. Aku melangkah maju satu tindak. Ketakutan yang selama ini kupelihara sengaja kukikis habis. Menjebak? Siapa yang menjebak siapa? Siska? Aku tidak pernah meminta kalian membayar sewa. Kakekku mengatur sistem itu untuk memastikan tanah ini tetap terjaga pajaknya. Aku diam karena aku menghargai suamiku. Aku diam karena aku menganggap rumah ini adalah rumah kita bersama. Tapi kalian yang pertama kali menabuh genderang perang dengan hutang fiktif 3 miliar itu. Petugas polisi yang mendampingi Baskara Berdehem, menarik kembali fokus pada ranah hukum. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak pengacara, kami juga menemukan indikasi manipulasi dokumen keuangan. Kami membawa tim ahli forensik digital untuk memeriksa komputer di ruang kerja dan buku besar yang dilaporkan ada di sana. Jika benar ada peniruan tanda tangan Arimbi untuk pinjaman 3 miliar itu, maka ini bukan lagi sekadar masalah keluarga, melainkan tindak pidana murni. Ibu Ratna mendongak. Matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Kau pikir kau bisa menang hanya dengan selembar kertas ini? Aku yang membangun rumah ini, aku punya ribuan saksi. Saksi tidak bisa mengalahkan sertifikat. Nyonya, timpal Baskara dengan tenang. Dan soal hutang 3 miliar itu, kami sudah melacak aliran dananya. Uang hasil pinjaman atas nama Arimbi itu tidak pernah sampai ke tangan Arimbi. Sebagian besar masuk ke rekening pribadi Siska untuk membeli kendaraan mewah dan sisanya digunakan untuk menutupi kerugian investasi Anda di perusahaan bodong setahun yang lalu. Kami punya jejak digitalnya. Aku melihat Siska mencoba menyembunyikan ponselnya, mungkin ingin menghapus beberapa bukti atau menghubungi seseorang, namun seorang petugas polisi wanita segera mendekat dan memintanya untuk meletakkan semua perangkat elektronik di meja. Ruangan yang tadinya terasa mewah itu kini berubah menjadi ruang interogasi yang menyesakkan. Kesombongan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Ini belum selesai, desis Ibu Ratna, suaranya parau. Rumah ini berdiri karena uangku. Benar, jawabku. Suaraku terdengar sangat tenang bahkan di telingaku sendiri. Dan rumah itu berdiri di atas tanahku. Menurut hukum aksesi, bangunan yang menyatu dengan tanah akan mengikuti status hukum tanahnya kecuali ada perjanjian lain. Dan karena tidak ada perjanjian sewa-menyewa yang sah antara kau dan aku secara pribadi, maka bangunan ini pun bisa kuanggap sebagai bagian dari kompensasi atas kerugian moralku selama 5 tahun ini. Ibu Ratna mencoba berdiri. Namun kakinya seolah tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya yang penuh dengan beban kebohongan. Ia kembali jatuh ke kursi, tangannya memegangi dada. Siska mulai menangis terseduh-seduh, bukan karena menyesal, tapi karena ia menyadari kehidupan mewahnya berada di ambang kehancuran. Para tetangga yang tadi menonton dari kejauhan kini mulai berbisik lebih keras di depan gerbang, melihat bagaimana polisi justru mengamankan area dari dalam, bukan menyeret aku keluar seperti yang mereka harapkan. Aku berjalan menuju jendela, menatap halaman depan tempat kursi goyang kakekku sempat akan diangkut truk loa kemarin. Untungnya, aku sempat menyuruh orang Baskara untuk mencegah truk itu di ujung jalan dan mengamankannya. Aku membalikan badan, menatap Ibu Ratna dan Siska yang kini tampak sangat kecil di tengah kemegahan ruang tamu itu. Kalian memberiku waktu 3 hari untuk pergi, ucapku perlahan, setiap kataku tekankan dengan emosi yang terjaga. Sekarang, aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi tamu yang tidak diinginkan. Tapi sebelum itu,
Mari kita biarkan polisi menyelesaikan pemeriksaan mereka atas manipulasi akuntansi yang kalian lakukan. Aku ingin semua hutang, baik itu berupa uang maupun rasa sakit, dibayar lunas hari ini juga. Baskara mulai membuka koper dokumen lainnya, mengeluarkan rincian tunggakan sewa yang belum terbayar jika dihitung berdasarkan harga pasar selama 20 tahun terakhir. Angkanya muncul di layar laptop yang ia bawa, dan jumlahnya membuat Siska hampir pingsan. Angka itu jauh melampaui 3 miliar rupiah. Itu adalah angka kebenaran yang akan menghapus semua kesombongan mereka hingga ke akar-akarnya. Hari ini, aku bukan lagi Arimbi yang lemah. Aku adalah pemilik dari setiap inci lantai yang mereka pijak. Suasana di dalam ruang tamu yang biasanya terasa angkuh itu kini berubah mencekam, seolah-olah dinding-dinding tinggi yang berlapis wallpaper sutra itu sedang merapat untuk menghimpit Ibu Ratna dan Siska. Udara terasa tipis, dan setiap detak jam dinding kuno di sudut ruangan terdengar seperti palu hakim yang menghantam meja. Petugas polisi mulai bergerak dengan efisiensi yang menakutkan, memasang garis pembatas di sekitar meja kerja di ruang tengah, sementara tim ahli forensik mulai mengeluarkan peralatan mereka. Inilah puncak dari segala kepalsuan yang mereka bangun, sebuah momentum di mana bayang-bayang masa lalu mulai menuntut untuk diterangi. Nyonya Ratna, suara petugas polisi Parubaya itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas dan tanpa kompromi. Berdasarkan dokumen yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Saudari Arimbi, kami memiliki alasan kuat untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat otentik. Kami juga meminta Anda dan Saudari Siska untuk tidak meninggalkan ruangan ini selama proses verifikasi berlangsung. Ibu Ratna mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Ia berdiri dengan kaki yang masih gemetar, tangannya terkepal kuat di sisi tubuh. Kalian tidak bisa melakukan ini rumah saya yang membayar semua pajak dan tagihan di sini. Arimbi hanya menantu yang menumpang. Dia tidak punya hak untuk memanggil kalian ke sini dan memperlakukan saya seperti kriminal. Baskara melangkah maju, membetulkan letak kacamatanya dengan tenang. Justru disitulah letak kesalahan fatal Anda, Nyonya. Anda merasa memiliki rumah ini karena Anda membayar tagihan, padahal secara hukum, Anda hanya melakukan kewajiban sebagai penghuni di atas lahan milik orang lain. Dan mengenai hutang 3 miliar itu, mari kita lihat apa yang ditemukan oleh tim forensik pada mesin cetak dan perangkat komputer di ruang kerja Anda. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, menyaksikan bagaimana Siska mulai menunjukkan tanda-tanda histeria. Ia mondar-mandir di antara sofa, jari-jarinya bergerak gelisah di rambutnya yang tertata rapi. Ibu, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Mereka tidak boleh menyentuh barang-barangku. Tas-tasku, perhiasanku, itu semua milikku, teriak Siska dengan suara yang pecah. Diam, Siska, bentak Ibu Ratna, namun suaranya sendiri tidak memiliki kekuatan lagi. Salah seorang petugas forensik mengangkat sebuah benda dari laci meja kerja yang tadi sempat aku geledah. Itu adalah sebuah bantalan stempel dan beberapa lembar kertas yang berisi cetakan tanda tangan yang sangat mirip dengan milikku. Namun terlihat ada beberapa kejanggalan pada tekanan tintanya. Komandan, kami menemukan jejak manipulasi digital di sini. Sepertinya ada upaya untuk memindai tanda tangan asli dan mencetaknya kembali di atas dokumen pinjaman ini, lapor petugas tersebut. Mendengar hal itu, jantungku berdenyut kencang. Rasa sakit hati yang selama ini kupendam seolah mendapatkan validasi yang mutlak. Selama ini aku menganggap mereka hanya membenciku secara emosional, namun ternyata mereka telah merencanakan penghancuran hidupku secara sistematis dan legal. Mereka ingin aku membusuk di penjara atas hutang yang tidak pernah kunikmati, hanya agar mereka bisa hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas penderitaanku. Arimbi, tolong. Tiba-tiba Ibu Ratna menatapku. Tatapannya tidak lagi tajam, melainkan sayu dan penuh permohonan yang dipaksakan. Kita bisa bicara secara kekeluargaan, bukan? Aku adalah ibu dari suamimu. Prasetya tidak akan senang melihatmu memperlakukan ibunya seperti ini. Mari kita selesaikan ini tanpa polisi. Aku menatap wanita di depanku itu dengan tatapan kosong. Kekeluargaan, Bu? Di mana rasa kekeluargaan itu saat ibu menyodorkan map coklat berisi hutang 3 miliar itu 3 hari yang lalu? Di mana rasa kekeluargaan itu saat ibu membiarkan Siska menghinaku sebagai benalu di depan para pelayan? Ibu menggunakan nama Mas Pras hanya saat ibu sedang terdesak, padahal ibu jugalah yang telah menguras tabungan yang dia siapkan untukku. Itu untuk investasi, Arimbi, untuk masa depan keluarga Baskoro. Teriak Siska membela diri,
meski air matanya sudah menghapus riasan matanya hingga hitam legam di pipi. Keluarga Baskoro yang mana, Siska? Tanyaku dengan nada dingin. Keluarga yang hanya berisi keserakahan dan penindasan? Kalian membangun istana ini di atas tanah kakekku, menggunakan uang hasil keringat suamiku, dan sekarang kalian ingin membuangku seolah aku adalah sampah yang tidak berguna. Hari ini, keadilan akan bicara dengan bahasanya sendiri. Baskara kemudian mengeluarkan sebuah laptop dan memutar sebuah rekaman audio. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Itu adalah rekaman percakapan antara Ibu Ratna dan seorang pria yang terdengar seperti calo pinjaman ilegal. Dalam rekaman itu, Ibu Ratna dengan jelas mengatakan bahwa ia akan memberikan jaminan hidup berupa menantunya yang bodoh untuk menanggung semua beban hutang tersebut. Suara Ibu Ratna yang tertawa kecil dalam rekaman itu terdengar sangat mengerikan, seperti suara iblis yang sedang merayakan mangsanya. Wajah Ibu Ratna menjadi pucat pasi, warna kulitnya kini hampir sama dengan kertas-kertas sertifikat yang berserakan di meja. Ia jatuh terduduk kembali di sofa, seluruh kekuatannya seolah tersedot habis oleh suara rekaman tersebut. Polisi segera mendekat, memberikan peringatan bahwa bukti-bukti yang ditemukan sudah lebih dari cukup untuk membawa kasus ini ke tingkat penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami harus membawa Anda berdua ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen, ujar petugas polisi sambil mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Siska berteriak histeris saat melihat borgol tersebut. Ia mencoba lari menuju tangga, namun dengan sigap petugas Polwan menghadangnya. Pemandangan itu sangat kontras dengan situasi beberapa jam yang lalu, saat mereka merasa menjadi penguasa absolut yang bisa menentukan nasib orang lain hanya dengan jentikan jari. Para pelayan rumah yang selama ini selalu diperlakukan kasar oleh Siska kini berdiri di koridor, menonton dengan tatapan yang sulit diartikan, antara takut dan rasa puas yang tersembunyi. Aku berjalan mendekati Ibu Ratna yang kini tertunduk lesu. Aku berjongkok di depannya, memastikan matanya menatap mataku. Ibu memberiku waktu 3 hari untuk pergi. Sekarang, aku memberikan Ibu waktu 1 jam untuk mengemasi pakaian pokok sebelum rumah ini secara resmi disegel oleh pihak pengacara sebagai aset sengketa di bawah kepemilikanku. 3 miliar yang Ibu tuduhkan padaku? Anggap saja itu sudah lunas dengan seluruh isi rumah ini yang kini menjadi milikku sebagai ganti rugi. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya terisak pelan, sebuah pemandangan yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat dari sosok wanita seangku dia. Namun, tidak ada rasa kasihan di hatiku. Rasa kasihan itu sudah mati bersama dengan setiap makian yang ia lontarkan selama 5 tahun terakhir. Aku berdiri tegak, membalikkan badan, dan menatap ke arah halaman luar yang luas. Matahari siang itu bersinar sangat terang, menyinari tanah yang selama ini diam namun kini telah membuktikan kesetiaannya padaku. Inilah titik balik yang sesungguhnya. Konflik yang selama ini membakar di dalam diam kini telah mencapai puncaknya, menghanguskan semua kebohongan dan menyisakan abu dari sebuah dinasti palsu bernama Baskoro. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menekan pundakku perlahan-lahan terangkat. Namun, aku tahu ini barulah awal dari proses pembersihan yang sesungguhnya. Aku akan memastikan setiap inci dari tanah ini bersih dari jejak kaki orang-orang yang tidak pernah menghargai arti dari sebuah ketulusan. Suasana di dalam ruang tamu yang megah itu kini terasa seperti panggung sandiwara yang runtuh. Siska masih meraung, suaranya melengking memecah keheningan yang menyesakan, sementara Ibu Ratna hanya terpaku menatap lantai marmer yang selama ini ia banggakan. Kehancuran itu tidak datang dengan suara ledakan, melainkan dengan derap sepatu bot petugas polisi yang mulai melakukan penyitaan aset secara resmi. Aku berdiri di tengah ruangan, mematung seperti pilar yang akhirnya menemukan kekuatannya kembali. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk mereka, yang ada hanyalah tekad yang mengeras seperti baja. Polisi mulai memasang segel kuning pada beberapa lemari jati yang berisi dokumen-dokumen penting. Baskara, pengacaraku, berjalan dengan langkah tenang menuju Ibu Ratna yang masih terduduk lemas. Ia meletakkan sebuah map baru, kali ini berwarna merah menyala, tepat di atas meja marmer yang dingin. Map itu berisi rincian tunggakan sewa tanah selama 20 tahun, sebuah angka yang jika disebutkan dengan kata-kata akan terdengar seperti dongeng yang mengerikan. Nyonya Ratna, suara Baskara menggema, tajam dan tanpa ampun. Karena tanah ini secara sah milik Arimbi, dan Anda telah membangun bangunan di atasnya tanpa izin pemilik tanah yang sah sejak awal hibah ini efektif, maka secara hukum Anda berhutang biaya sewa lahan yang nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Nilai ini sudah termasuk bunga dan denda keterlambatan selama 2 dekade.
Mendengar angka 7 miliar, Ibu Ratna mendongak. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. 7 miliar? Itu tidak mungkin. Aku yang membangun rumah ini. Aku yang mengeluarkan uang untuk setiap semen dan bata di sini. Dan Anda melakukannya di atas tanah orang lain, Nyonya? Jawab Baskara dingin. Dalam hukum pertanahan, siapapun yang membangun di atas tanah yang bukan miliknya tanpa perjanjian hak guna bangunan yang sah, maka bangunan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tanah tersebut, atau pemilik tanah berhak menuntut pengosongan lahan serta kompensasi sewa yang tertunggak. 7 miliar rupiah adalah harga yang harus Anda bayar jika ingin tetap mengklaim bangunan ini sebagai milik Anda. Jika tidak, maka rumah ini akan jatuh sepenuhnya ke tangan Arimbi sebagai ganti rugi. Siska menghentikan tangisnya sejenak, matanya yang sembab menatap ibunya dengan ketakutan yang murni. Ibu bayar saja, Bu. Aku tidak mau tinggal di jalanan. Pakai uang simpanan Ibu. Ibu Ratna tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat merusak. Uang apa, Siska? Semua uang kita sudah habis untuk menutupi kerugian investasi dan membiayai gaya hidupmu yang gila itu. 3 miliar yang aku tuduhkan pada Arimbi itu sebenarnya adalah sisa limit pinjaman yang bisa aku peras dari namanya. Kita tidak punya 7 miliar. Kebenaran itu akhirnya keluar juga. Di hadapan polisi dan para tetangga yang mulai merapat ke arah jendela, Ibu Ratna mengakui kebangkrutannya sendiri. Ia yang selama ini menghina aku sebagai benalu, ternyata adalah penghisap yang sudah menghabiskan seluruh cadangan energinya sendiri demi sebuah citra palsu. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan wanita yang selama 5 tahun ini memanggilku dengan sebutan pembawa sial. Jadi, selama ini ibu hanya memproyeksikan kegagalan ibu padaku? Tanyaku dengan nada serendah mungkin, namun setiap kata mengandung beban yang berat. Ibu takut miskin. Lalu ibu menciptakan skenario agar aku yang terlihat berhutang, sehingga ibu punya alasan untuk mengusirku dan mungkin menjual rumah ini untuk menutupi lubang yang ibu gali sendiri. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, tidak berani menatap mataku yang kini penuh dengan otoritas. Keadaan benar-benar berbalik. Jika 3 hari yang lalu aku memohon-mohon di bawah kakinya agar tidak diusir, kini dialah yang sedang berada di ujung tanduk. Para petugas mulai menyisir kamar-kamar, mendata barang berharga yang bisa dijadikan jaminan atas tuntutan manipulasi keuangan yang mereka lakukan. Petugas, panggilku kepada salah satu polisi. Tolong pastikan semua perhiasan dan tas bermerek di kamar Siska dicatat. Itu semua dibeli dengan uang yang dicuri dari tabungan pendidikan yang disiapkan suamiku. Saya memiliki bukti transfer dari rekening Mas Pras ke toko-toko tersebut yang dilakukan tanpa izin. Siska berteriak lagi, mencoba menghalangi petugas Polwan yang masuk ke kamarnya, namun ia segera diamankan. Ia meronta, namun tangannya segera terkunci oleh borgol besi yang dingin. Pemandangan itu sangat ironis. Seorang sosialita yang biasanya tampil di majalah-majalah lokal kini tersungkur di atas lantai rumah yang diklaim sebagai miliknya sendiri. Puncak emosi terjadi ketika Ibu Ratna mulai menyadari bahwa ia benar-benar akan kehilangan segalanya. Ia merangkak dari sofa, mencoba meraih ujung pakaianku. Arimbi, ampuni ibu. Ibu hilaf. Ingatlah Prasetya, dia pasti sedih melihat kita begini. Tolong cabut laporannya. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kau bisa tinggal di sini, kita lupakan soal tanah dan hutang itu. Aku menarik ujung pakaianku dari genggamannya dengan perlahan namun tegas. Sudah terlambat, Bu. Nama Mas Pras tidak pantas ibu sebut lagi setelah apa yang ibu lakukan pada istrinya. Ibu tidak meminta maaf karena menyesal, ibu meminta maaf karena tertangkap. Jika hari ini aku tidak punya sertifikat tanah ini, apakah ibu akan memaafkanku? Tidak. Ibu akan membiarkanku tidur di kolong jembatan malam ini. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keputusan sudah bulat. Baskara memberikan instruksi terakhir kepada jurusita untuk memasang pengumuman resmi di depan gerbang rumah. Ibu Ratna dan Siska kini resmi menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Mereka tidak hanya akan kehilangan rumah ini, tapi juga kebebasan mereka. Saat matahari mulai bergeser ke arah barat, menciptakan bayangan panjang di ruang tamu, aku melihat mereka berdua digiring keluar menuju mobil polisi. Para tetangga yang tadinya memandangku sinis kini menatap dengan rasa hormat yang bercampur takut. Mereka melihat Arimbi yang baru, Arimbi yang bukan lagi korban, melainkan pemegang kendali atas takdirnya sendiri. Aku berdiri di teras, melihat 2 mobil polisi itu perlahan meninggalkan halaman luas milikku. Angin sore berhembus,
menerbangkan debu-debu kesombongan yang selama ini menyesakkan udara di sini. Akhirnya, tanah ini kembali kepada pemiliknya yang sah, dan aku bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Derap langkah petugas yang membawa Ibu Ratna dan Siska menjauh menyisakan kesunyian yang ganjil di dalam rumah besar itu. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Suasana di depan gerbang justru semakin riuh oleh bisik-bisik tetangga yang menyaksikan adegan dramatis tersebut. Aku masih berdiri di teras, menatap mobil polisi yang perlahan menghilang di tikungan jalan, saat Baskara mendekatiku dengan sisa-sisa dokumen yang masih tertumpuk di tangannya. Ia tidak langsung bicara, seolah memberikan ruang bagiku untuk menghirup udara kemenangan yang terasa sedikit pahit ini. "Arimbi," panggil Baskara lembut. "Ini belum benar-benar berakhir secara administrasi. Kita harus segera mengunci rumah ini dan memastikan tidak ada aset yang dipindahkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang mungkin bekerja sama dengan mertuamu." Aku mengangguk perlahan. "Lakukan apa yang harus dilakukan, Bas. Aku ingin rumah ini disegel sepenuhnya hari ini juga." Namun, saat aku hendak melangkah masuk, sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan gerbang yang masih terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya mengenakan setelan jas yang sangat rapi. Ia adalah Bapak Hermawan, salah satu rekan bisnis almarhum ayah mertuaku yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Ibu Ratna. Wajahnya tampak tegang, dan ia berjalan cepat menuju arahku dengan langkah yang mengintimidasi. "Arimbi, apa-apaan ini?" teriaknya bahkan sebelum ia sampai di hadapanku. "Aku baru saja mendengar kabar bahwa kau memanggil polisi untuk mengusir Ibu Ratna. Kau tahu siapa dia? Dia adalah pilar keluarga Baskoro. Kau tidak bisa semena-mena memperlakukan mertuamu sendiri seperti kriminal hanya karena masalah internal." Aku menatap Bapak Hermawan dengan ketenangan yang baru saja kutemukan. "Masalah internal, Pak Hermawan? Apakah memalsukan tanda tangan untuk memeras menantu sendiri sebesar 3 miliar rupiah adalah masalah internal bagi Anda? Atau mungkin Anda juga terlibat dalam aliran dana ilegal yang mereka lakukan?" Pertanyaanku yang telak membuat langkah pria itu terhenti. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Kau jangan menuduh sembarangan. Aku datang ke sini untuk memastikan hak-hak keluarga Baskoro tetap terlindungi. Rumah ini adalah aset perusahaan yang juga menjadi jaminan bagi beberapa investasi rekan-rekan kami." Baskara melangkah maju, menghalangi pandangan Bapak Hermawan padaku. "Maaf, Pak Hermawan, saya adalah kuasa hukum Arimbi. Jika Anda bicara soal jaminan investasi, saya sarankan Anda memeriksa kembali berkas notaris Anda. Rumah ini tidak pernah bisa dijadikan jaminan oleh siapapun, karena tanah di bawahnya bukan milik keluarga Baskoro ataupun perusahaan mereka. Tanah ini milik pribadi klien saya, Arimbi Sekar Arum." Baskara menunjukkan salinan sertifikat tanah dengan gerakan yang mantap. Bapak Hermawan tertegun, ia merampas kertas itu dan membacanya dengan teliti. Perlahan, keangkuhan di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi keterkejutan yang mendalam. Ia menatap rumah itu, lalu menatapku, seolah baru pertama kali melihatku sebagai manusia yang memiliki kekuatan. "Jadi, selama ini Ratna membohongi kami semua?" bisik Hermawan hampir tidak terdengar. "Dia bilang tanah ini adalah aset abadi keluarga yang sudah dibersihkan statusnya. Dia membohongi Anda, sama seperti dia mencoba membohongi hukum," jawabku tegas. "Dan sekarang, saya meminta Anda untuk meninggalkan properti pribadi saya. Segala urusan terkait hutang piutang Ibu Ratna dengan pihak luar sama sekali bukan tanggung jawab saya." Pria itu mundur perlahan, kehilangan kata-kata. Ia kembali ke mobilnya dengan langkah gontai, menyadari bahwa kapal besar bernama keluarga Baskoro yang selama ini ia tumpangi telah karam menabrak karang kebenaran. Pemandangan itu memberikan kepuasan tersendiri bagiku. Orang-orang yang selama ini memuja Ibu Ratna hanya karena hartanya, kini satu persatu akan menjauh seperti tikus yang meninggalkan kapal tenggelam. Aku masuk kembali ke dalam rumah, berjalan melewati ruang tamu menuju dapur. Aku butuh segelas air putih untuk membasahi kerongkonganku yang kering. Di dapur, aku melihat dua orang asisten rumah tangga yang selama ini sering membantuku, Mbak Isumi dan Mbak Inah. Mereka tampak gemetar ketakutan di sudut ruangan. "Mbak," panggilku lembut. "Anu, Nyonya Arimbi, kami harus bagaimana?" tanya Mbak Isumi dengan suara gemetar. "Kalian tidak perlu takut," kataku sambil tersenyum tipis. "Kalian tetap bisa bekerja di sini untuk beberapa hari ke depan sampai rumah ini siap dijual.
Saya akan memberikan pesangon yang layak untuk kalian setelah semuanya selesai. Kalian sudah banyak membantuku bertahan di rumah ini selama 5 tahun. Air mata haru jatuh di pipi kedua wanita itu. Mereka adalah saksi bisu betapa seringnya aku dimaki di dapur ini, dan mereka sering diam-diam memberiku semangat saat aku sedang terpuruk. Kebaikan kecil mereka adalah salah satu alasan mengapa aku masih memiliki sedikit sisa kemanusiaan di dalam hatiku yang mulai mengeras. Setelah memastikan keadaan dapur aman, aku naik ke lantai 2, menuju kamar utama yang selama ini menjadi kekuasaan mutlak Ibu Ratna. Pintu kamar itu terbuka lebar, berantakan karena pemeriksaan polisi tadi. Aku masuk ke dalamnya, mencium aroma parfum menyengat yang selalu identik dengan kesombongan wanita itu. Di atas meja riasnya yang mahal, terdapat sebuah bingkai foto besar yang memperlihatkan keluarga Baskoro dalam formasi lengkap, termasuk mendiang suamiku. Aku mengambil foto itu, menatap wajah Mas Pras yang tersenyum di sana. Mas, akhirnya aku melakukannya, bisikku pelan. Aku mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Ibu dan Siska sudah mendapatkan apa yang mereka tanam. Maafkan aku jika ini menyakitkan, tapi ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa hidup dengan tenang. Aku meletakkan foto itu kembali dengan posisi telungkup. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku mulai membuka lemari besi di sudut kamar yang kuncinya sudah dibuka paksa oleh petugas. Di dalamnya, selain tumpukan uang tunai yang tidak seberapa, aku menemukan sebuah kotak beludru hitam. Saat kubuka, isinya adalah perhiasan-perhiasan peninggalan kakekku yang pernah dipinjam oleh Ibu Ratna saat pernikahan kami dan tidak pernah dikembalikan. Kau mencuri ini juga, Bu? Gumamku dingin. Aku mengambil kembali perhiasan itu, memasukkannya ke dalam saku bajuku. Ini adalah barang milik keluargaku, dan aku berhak mengambilnya kembali. Rasanya sangat memuaskan bisa merebut kembali potongan-potongan harga diriku yang selama ini mereka rampas. Malam mulai turun menyelimuti kediaman itu. Baskara telah menyelesaikan tugasnya menyegel sebagian besar ruangan yang berisi aset sengketa. Kami berdiri di depan gerbang utama, sementara tim keamanan swasta yang disewa Baskara mulai berjaga di setiap sudut halaman. Lampu-lampu taman yang biasanya menyala terang kini dibiarkan mati, menyisakan keremangan yang damai namun tegas. Kau akan menginap di sini malam ini? Tanya Baskara khawatir. Tidak, Bas, jawabku sambil menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Aku akan menginap di hotel. Rumah ini terlalu penuh dengan hantu masa lalu. Aku ingin menjauh sebentar sebelum memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku masuk ke dalam mobil jemputan yang sudah menunggu. Saat mobil perlahan bergerak meninggalkan halaman, aku melihat bayangan rumah itu di kaca spion. Rumah megah itu kini tampak sepi dan gelap, kehilangan nyawanya saat keangkuhan pemiliknya dicabut paksa. Aku memejamkan mata, merasakan getaran mesin mobil yang membawaku menjauh dari penjara emas ini. Cahaya lampu hotel yang temaram tidak mampu mengusir bayang-bayang peristiwa siang tadi dari benakku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin besar yang ada di depan meja rias. Wajah di sana tampak asing. Bukan lagi Arimbi yang kusam dengan mata yang selalu menunduk menghindari tatapan tajam mertua, melainkan seorang wanita yang baru saja meruntuhkan sebuah dinasti kepalsuan. Di sampingku, ponsel terus bergetar tanpa henti. Berita tentang penangkapan Ibu Ratna dan Siska mulai menyebar di kalangan sosialita dan mitra bisnis mereka. Beberapa nama yang dulu sering menghinaku kini tiba-tiba mengirimkan pesan simpati, sebuah kemunafikan yang hanya membuatku tersenyum pahit. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah itu untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Namun, pemandangan di depan gerbang sudah berubah. Beberapa mobil kurir dan truk ekspedisi tampak terparkir tidak beraturan. Rupanya, kabar kejatuhan keluarga Baskoro telah sampai ke telinga para kreditur dan vendor yang selama ini ditunggak pembayarannya oleh Ibu Ratna. Mereka datang untuk menagih janji, menuntut pengembalian modal yang telah mereka tanamkan pada bisnis-bisnis semu yang dikelola oleh Ibu Ratna dan Siska. Nyonya Arimbi, tolong kami, seru seorang pria parubaya yang merupakan vendor catering langganan Ibu Ratna. Ibu Ratna masih memiliki tunggakan 50 juta rupiah untuk acara pesta ulang tahun Siska bulan lalu. Dia selalu bilang akan membayar setelah proyek besarnya cair, tapi sekarang dia di penjara. Aku berhenti sejenak, menatap kerumunan orang-orang yang tampak kalut itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya harap kalian tenang. Saya bukan lagi bagian dari manajemen keuangan Ibu Ratna. Segala hutang pribadi atau bisnis yang ia buat adalah tanggung jawabnya sendiri. Namun, sebagai pemilik seatas tanah ini,
Saya akan membantu pihak berwenang melakukan audit aset yang bisa digunakan untuk melunasi kewajiban mereka. Baskara muncul dari dalam rumah, memberikan tanda agar aku segera masuk. Di dalam, suasana jauh lebih sunyi namun terasa lebih berat. Tim audit keuangan yang disewa Baskara sedang bekerja di ruang tengah, memilah tumpukan kwitansi dan buku besar yang ditemukan di ruang kerja Ibu Ratna. Hasil sementara menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang mereka buat. Ibu Ratna bukan hanya berhutang 3 miliar yang dituduhkan padaku, tetapi total liabilitas mereka mencapai angka belasan miliar rupiah. Mereka benar-benar hidup dalam ilusi kemewahan yang dibangun dari tumpukan hutang di atas tanah yang bukan milik mereka. Lihat ini, Arimbi, ujar Baskara sambil menunjukkan sebuah dokumen kontrak kerjasama. Ibu Ratna sempat mencoba menjaminkan sertifikat rumah ini kepada sebuah bank swasta dengan memalsukan dokumen kepemilikan tanah. Beruntung pihak bank sangat teliti dan prosesnya tertahan di bagian verifikasi lapangan. Jika tidak, posisimu akan jauh lebih rumit secara hukum. Aku mengusap wajahku, merasa mual membayangkan betapa dalam mereka berniat menghancurkanku. Mereka tidak hanya ingin mengusirku, mereka ingin membebankan seluruh dosa finansial mereka pada namaku agar mereka bisa mencuci tangan dan memulai hidup baru dengan uang pinjaman tersebut. Keserakahan mereka benar-benar tidak mengenal batas, bahkan terhadap menantu yang telah melayani mereka dengan tulus selama 5 tahun. Lalu, apa langkah selanjutnya, Bas? Tanyaku dengan nada lelah. Polisi telah menetapkan Ibu Ratna dan Siska sebagai tersangka utama penipuan dan pemalsuan dokumen otentik. Mereka kemungkinan besar akan segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan setelah berkasnya lengkap. Sementara itu, tuntutan kita mengenai ganti rugi sewa tanah senilai 7 miliar akan terus berjalan sebagai gugatan perdata. Mengingat mereka tidak memiliki uang tunai lagi, pengadilan kemungkinan besar akan memutuskan penyitaan seluruh bangunan ini dan isinya untuk diberikan kepadamu sebagai ganti rugi mutlak. Jelas Baskara dengan nada profesional yang menenangkan. Aku berjalan menuju lantai 2, masuk ke kamar Siska yang selama ini menjadi simbol pemborosan keluarga ini. Kamar itu penuh dengan barang-barang bermerek yang harganya melangit. Namun bagiku, semua itu tampak seperti rongsokan yang tidak berharga. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah brankas kecil yang belum sempat diperiksa polisi. Dengan bantuan alat yang dibawa tim audit, brankas itu dibuka paksa. Di dalamnya tidak ada uang, melainkan tumpukan surat-surat lama. Aku mengambil satu persatu surat itu dan mulai membacanya. Jantungku serasa diremas saat menyadari isinya. Itu adalah surat-surat dari suamiku, Prasetya, yang ditujukan kepadaku selama ia melakukan perjalanan dinas atau saat ia sedang sakit di rumah sakit. Surat-surat yang tidak pernah sampai ke tanganku karena selalu dicegat oleh Siska. Dalam surat itu, Prasetya menuliskan betapa ia sangat mencintaiku dan betapa ia tahu bahwa ibunya memperlakukanku dengan buruk. Ia memohon maaf karena belum bisa membawaku keluar dari rumah itu dan berjanji akan memberikan kejutan besar saat ia kembali dari perjalanan dinas terakhirnya. Kejutan itu adalah pengungkapan tanah ini. Mas, bisikku dengan air mata yang mulai jatuh. Kau ingin memberitahuku bahwa kita punya tempat perlindungan sendiri, tapi kau pergi terlalu cepat. Siska ternyata menyimpan surat-surat ini hanya untuk menyiksaku secara tidak langsung. Atau mungkin untuk memastikan aku tidak pernah tahu bahwa Prasetya sebenarnya selalu membelaku di belakang punggungku. Kekejaman mereka bukan hanya soal materi, tapi juga soal memutus ikatan emosional antara aku dan suamiku yang sudah tiada. Rasa benci yang tadinya mulai mendingin kini kembali membara di dalam dadaku. Mereka benar-benar tidak pantas mendapatkan belas kasihan sedikit pun. Sore itu, aku memutuskan untuk tidak menjual rumah ini sekarang. Aku ingin Ibu Ratna dan Siska melihat melalui pengacara mereka bahwa aku kini menguasai setiap jengkal ruang yang dulu mereka gunakan untuk menghinaku. Aku memerintahkan Bei Sumi untuk membersihkan seluruh rumah dan membuang semua barang yang berhubungan dengan selera Ibu Ratna dan Siska ke gudang bawah tanah. Mulai hari ini, rumah ini harus memiliki aroma baru, kataku tegas. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah matahari terbenam. Di kejauhan, aku bisa melihat tembok penjara tempat mereka sekarang mendekam. Mereka mungkin sedang duduk di lantai semen yang keras, meratapi hilangnya kasur empuk dan AC yang selalu menyala. Sementara itu, aku berdiri di sini, di atas tanah milikku, menghirup udara kebebasan yang telah lama kurindukan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang terasa asing sekaligus menenangkan di dalam rumah besar itu. Tidak ada lagi suara teriakan Siska yang menuntut pelayanan, tidak ada lagi langkah kaki angku Ibu Ratna yang membuat lantai marmer ini seolah menggigil ketakutan. Aku duduk di ruang tengah,
mengamati para petugas dari kantor pelelangan dan tim kurator hukum yang sedang mendata setiap aset yang tersisa. Sesuai keputusan pengadilan sementara, seluruh isi rumah ini dibekukan untuk menutupi kerugian atas manipulasi keuangan yang dilakukan keluarga Baskoro terhadapku, serta sebagai jaminan atas tunggakan sewa tanah yang belum terbayar. Pagi itu, Baskara datang membawa kabar terbaru dari proses penyidikan di kepolisian. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah beban pekerjaan berat ini mulai menemukan titik terang yang benderang. Ia meletakkan sebuah map di hadapanku, berisi salinan berita acara pemeriksaan tambahan terhadap Ibu Ratna dan Siska. Mereka mulai saling tuduh. "Arimbi," ujar Baskara sambil menyesap teh hangat yang disajikan Bi Sumi. "Siska mengaku bahwa ide untuk memalsukan tanda tanganmu berasal dari ibunya, sementara Ibu Ratna bersikeras bahwa Siskalah yang memaksa mencairkan dana tersebut untuk gaya hidupnya. Di penjara, aliansi mereka runtuh lebih cepat dari yang kita duga. Tidak ada lagi kesetiaan saat tembok beton memisahkan mereka dari kemewahan." Aku mendengarkan penuturan itu tanpa rasa puas yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa hambar. Bagaimana dengan tuntutan ganti rugi sewa tanah itu, Bas? Pengadilan telah mengeluarkan penetapan eksekusi. Karena mereka tidak mampu membayar 7 miliar secara tunai, maka bangunan rumah di atas tanah ini resmi dialihkan kepemilikannya kepadamu secara utuh. Sertifikat bangunan sekarang sudah dalam proses penyatuan dengan sertifikat hak milik tanahmu. Secara de jure dan de facto, kau adalah pemilik mutlak dari setiap inci properti ini, beserta seluruh isinya, jelas Baskara dengan nada yang sangat formal namun tegas. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di sana, beberapa pekerja sedang menurunkan papan nama, kediaman Baskoro, yang selama puluhan tahun terpasang angkuh di gerbang utama. Melihat papan itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian memberikan sebuah penegasan emosional yang luar biasa bagiku. Era penindasan itu telah benar-benar berakhir. Siang harinya, aku diminta untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan terakhir sekaligus konfrontasi yang diminta oleh pihak pengacara Ibu Ratna. Awalnya aku enggan, namun Baskara meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup bab kelam ini dengan kepala tegak. Saat aku melangkah masuk ke ruang pertemuan di kantor polisi, bau asap rokok dan desinfektan menyapa indera penciumanku. Di sana, di balik meja kayu panjang, duduklah Ibu Ratna dan Siska. Pemandangan itu sungguh drastis. Ibu Ratna tidak lagi mengenakan sutra merah marunnya, ia memakai seragam tahanan berwarna oranye yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini terlihat ringkih. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusam dan berantakan. Siska pun sama. Wajahnya pucat tanpa riasan, matanya sembab, dan ia terus menunduk menghindari tatapan siapapun. "Arimbi?" Suara Ibu Ratna terdengar serak saat melihatku masuk. Ia mencoba berdiri, namun petugas di belakangnya memberikan isyarat agar ia tetap duduk. "Tolong, Nak, Ibu mohon. Ambillah rumah itu, ambillah semua perhiasan itu, tapi tolong cabut laporan pidananya. Ibu tidak akan kuat di sini." Aku duduk di kursi di seberang mereka, dipisahkan oleh meja yang seolah-olah menjadi batas antara masa lalu dan masa depanku. Ibu masih memanggilku, "Nak," setelah mencoba menjebloskanku ke penjara dengan hutang 3 miliar, tanyaku dengan nada yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Di mana rasa kasih sayang seorang ibu saat ibu memalsukan tanda tanganku? "Itu semua karena terdesak, Arimbi. Kita hampir bangkrut," sela Siska dengan suara bergetar, mencoba membela diri meski tanpa kekuatan. "Kalian bangkrut karena keserakahan kalian sendiri, Siska," sahutku sambil menatapnya tajam. "Kalian hidup di atas tanahku, menggunakan uang suamiku, dan memperlakukanku seperti pelayan. Kalian punya segalanya untuk hidup bahagia secara jujur, tapi kalian memilih untuk menjadi pencuri di rumah sendiri. Sekarang, saat hukum menuntut balas, kalian meminta belas kasihan." Ibu Ratna mulai menangis terseduh-seduh, tangis yang kali ini terasa nyata karena rasa takut akan masa depannya di balik jeruji besi. Ia memohon berkali-kali, menyebut nama Prasetya seolah suamiku itu bisa menjadi penyelamatnya dari sana. Namun, penyebutan nama Prasetya justru membuat hatiku semakin mengeras. Aku teringat pada surat-surat yang disembunyikan Siska, surat-surat cinta dari suamiku yang sengaja mereka jauhkan dariku hanya untuk mematahkan semangatku. "Aku sudah memaafkan kalian secara pribadi," ucapku, membuat mereka sedikit mendongak dengan secercah harapan. "Tapi hukum memiliki jalannya sendiri. Aku tidak akan mencabut laporan itu.
Kalian harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang kalian curi dan setiap dokumen yang kalian palsukan. Itu adalah satu-satunya cara agar kalian benar-benar belajar tentang harga dari sebuah kejujuran. Aku berdiri, mengabaikan teriakan histeris Siska dan ratapan Ibu Ratna yang memanggil namaku berulang kali saat aku melangkah keluar dari ruangan itu. Di koridor kantor polisi yang dingin, aku merasa sebuah beban besar benar-benar terlepas dari pundakku. Aku telah menghadapi ketakutan terbesarku dan aku keluar sebagai pemenang tanpa harus menjadi kejam seperti mereka. Kembali ke rumah, aku melihat Bi Sumi sedang merapikan beberapa barang di ruang tamu. Aku memanggilnya dan memberikan sebuah amplop berisi uang yang cukup banyak. Bi, ini untuk biaya sekolah anak Bibi. Mulai minggu depan, saya akan mulai mengosongkan rumah ini. Saya sudah memutuskan untuk menjual properti ini sepenuhnya. Nyonya mau pindah? Tanya Bi Sumi dengan nada sedih. Iya, Bi. Rumah ini terlalu besar dan terlalu banyak menyimpan kenangan pahit. Saya ingin memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya sebagai Arimbi sang janda Baskoro. Saya ingin dikenal sebagai Arimbi, wanita yang memiliki takdirnya sendiri. Jawabku dengan senyum tulus. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam yang bersih. Besok, papan pengumuman dijual akan terpasang di depan gerbang. Nilai properti ini sangat tinggi, dan uang hasil penjualannya akan lebih dari cukup untuk membantuku membangun masa depan di kota lain, jauh dari bayang-bayang keluarga Baskoro. Aku telah memenangkan perang ini, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang berakar dari kebenaran. Tanah yang kupijak ini telah melaksanakan tugasnya melindungiku. Dan kini saatnya aku melepaskannya untuk menemukan tanah baru tempatku akan benar-benar tumbuh dan bahagia. Proses pengosongan rumah dimulai saat fajar menyingsing pada hari ke-7 setelah keputusan pengadilan tetap dijatuhkan. Sebuah truk besar berwarna putih terparkir di halaman depan, namun kali ini bukan untuk mengangkut barang-barangku ke jalanan, melainkan untuk membawa sisa-sisa kesombongan keluarga Baskoro menuju gudang penyitaan dan balai lelang. Aku berdiri di depan pintu utama, memegang sebuah daftar inventaris di tangan kiri dan secangkir kopi hangat di tangan kanan. Tidak ada lagi rasa sesak di dada saat melihat kursi-kursi mahal itu diangkat keluar. Bagiku, setiap perabotan itu kini hanyalah benda mati yang tidak lagi memiliki kuasa untuk mengintimidasi jiwaku. Baskara datang menjelang siang, membawa kabar bahwa proses penjualan tanah dan bangunan ini telah mencapai kesepakatan final dengan seorang pengembang properti internasional. Harga yang disepakati jauh melampaui ekspektasiku. Nilainya cukup untuk membuatku hidup dalam kemewahan yang tenang selama sisa hidupku, tanpa harus bekerja keras lagi jika aku mau. Namun, yang lebih melegakan adalah pernyataan dari pihak kepolisian bahwa berkas perkara Ibu Ratna dan Siska telah dilimpahkan ke kejaksaan. Mereka terancam hukuman penjara di atas 5 tahun atas rentetan tindak pidana yang mereka lakukan. Kau tampak jauh lebih segar, Arimbi. Puji Baskara sambil memperhatikan wajahku yang kini mulai merona kembali. Aku merasa seperti baru saja keluar dari terowongan gelap yang sangat panjang, Bas. Cahaya matahari di luar sini ternyata jauh lebih indah dari yang aku ingat. Jawabku sambil tersenyum tipis. Sore itu, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Mas Pras untuk terakhir kalinya sebelum aku meninggalkan kota ini. Aku membawa bunga melati kesukaannya dan duduk bersimpuh di samping nisan yang dingin itu. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun, aku membisikkan semua hal yang telah terjadi. Aku menceritakan tentang keberanianku, tentang bagaimana aku mempertahankan warisan kakek, dan tentang bagaimana ibunya akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak lagi menangis dengan isak yang pilu. Air mata yang jatuh kali ini adalah air mata perpisahan yang damai. Mas, aku pergi sekarang. Aku membawa cintamu bersamaku, tapi aku meninggalkan semua duka di rumah itu. Doakan aku agar bisa membangun hidup yang lebih baik di tempat yang baru, bisikku pelan sebelum mengecup nisan itu. Sekembalinya dari makam, aku mendapati rumah sudah hampir kosong melompong. Hanya tersisa beberapa koper milikku di ruang tengah. Bei Sumi dan Mbak Ina sudah berpamitan tadi siang dengan wajah haru setelah kuberikan pesangon yang sangat layak untuk masa depan mereka. Aku berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya. Suara langkah kakiku menggema di ruangan-ruangan yang luas dan hampa. Tanpa furnitur mewah dan lampu kristal yang menyala, rumah ini tampak seperti kerangka tua yang kehilangan jiwanya. Ia bukan lagi istana, melainkan hanya susunan semen dan bata yang sebentar lagi akan dihancurkan untuk proyek baru. Aku berhenti di depan jendela kamar utama lantai 2, menatap ke arah gerbang.
Aku membayangkan kembali saat pertama kali aku masuk rumah ini sebagai pengantin baru yang penuh harapan, dan bagaimana rumah ini perlahan berubah menjadi penjara bagiku. Namun, hari ini, aku menyadari bahwa penjara itu sebenarnya tidak pernah ada di dinding-dinding ini, melainkan di dalam rasa takutku sendiri. Begitu aku memegang kendali atas takdirku, dinding-dinding itu runtuh dengan sendirinya. Malam terakhir di kota ini aku habiskan dengan makan malam sederhana bersama Baskara. Kami tidak banyak membicarakan hukum lagi. Kami berbicara tentang rencana masa depanku di kota lain. Aku berencana membeli sebuah rumah kecil di dekat pantai, tempat di mana aku bisa menulis kembali kisah hidupku tanpa gangguan siapapun. Aku ingin membuka sebuah yayasan pendidikan kecil untuk anak-anak kurang mampu, meneruskan semangat kakekku yang selalu percaya bahwa pendidikan dan kepemilikan adalah kunci kemerdekaan bagi siapapun yang tertindas. Hati-hati di jalan, Arimbi. Kau adalah klien paling tangguh yang pernah aku temui, ujar Baskara saat kami berpisah di depan hotel. Aku mengangguk, merasakan sebuah keyakinan baru yang kokoh di dalam dadaku. Besok, saat matahari terbit, aku akan mengemudikan mobilku menuju ufuk yang baru. Aku tidak akan lagi menoleh ke belakang dengan rasa benci, karena kebencian itu sendiri adalah beban yang tidak layak aku bawa dalam perjalanan panjangku yang merdeka. Kehidupan baru telah menungguku di seberang sana, dan aku sudah sangat siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Matahari pagi menyapa dengan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berdiri di depan gerbang utama untuk terakhir kalinya, menatap rumah besar itu dengan tatapan yang sepenuhnya tenang. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi amarah. Truk pengembang sudah mulai berdatangan untuk meratakan bangunan yang penuh kenangan pahit itu. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan dokumen penjualan properti di kursi samping, lalu mulai menyalakan mesin. Saat mobil perlahan melaju, aku melirik ke arah kaca spion. Di sana, aku melihat bayangan rumah yang dulu kusebut penjara semakin mengecil dan akhirnya menghilang di balik tikungan jalan. Aku memutar lagu dengan melodi yang ceria, membiarkan angin sepoi masuk melalui jendela yang terbuka setengah. Di depan sana, jalanan membentang luas menuju kota baru, menuju kehidupan di mana namaku bukan lagi sekadar pelayan, melainkan pemenang. Arimbi telah merdeka, dan masa depan yang cerah kini menjadi milikku sepenuhnya. Aku tersenyum, melaju pergi meninggalkan masa lalu yang telah lunas dibayar.